Saya kuliah di Universitas di Jakarta yang tidak punya kampus. Setiap malam saya kuliah di gedung SMA PSKD di seberang RSCM yang disewa oleh universitas. Tetapi sekarang saya lebih kaya dari 99% lulusan Universitas Harvard. Berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya. Berkat Tuhan itu begitu ajaib. Apa yang gak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan berikan buat saya. Jadi adik-adik mahasiswa, kita tidak harus kuliah di luar negeri. Kalau kita banyak uang ya tidak apa-apa. Kalau uangnya pas-pasan jangan ke luar negeri. Nanti kasihan orang tuanya, you lulus orang tuanya jadi habis duitnya ya kalau pas-pasan. Kalau Tuhan berkati kita, ya, meskipun kita kuliah di Universitas Maranatha, kalau Tuhan berkati kita bisa jadi orang yang berhasil. Ya. Mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Dulu saya kerja di bank 17 tahun. Ya. Saya pikir yang paling banyak uang itu adanya di bank. Ya. Ini jumlah rekening dan nilai di perbankan kita sampai akhir Desember 2021 itu ada jumlahnya 7.546 triliun. Ya banyak ya. Dana masyarakat, dana perbankan semua ada 7.546 triliun. Coba kita lihat hari Senin yang lalu berapa kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia? Ya. Kekayaan Warren Buffett tembus 100 miliar dolar. Kalau adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu sekalian berinvestasi di pasar modal, ya. Hidup hemat dan sederhana, uangnya terus diinvestasikan. Satu hari, uang Bapak Ibu sekalian, ada kemungkinan seperti Warren Buffett punya uang 100 miliar dolar. Kalau Warren Buffett bisa, kenapa mahasiswa-mahasiswi Universitas Maranatha tidak bisa? Pasti bisa. Karena strategi investasi dia dibilang sama Jeff Bezos so simple. Artinya bukan hanya sederhana tapi terlalu sederhana, terlalu mudah. Saya pikir apa yang saya sampaikan sampai di sini semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Lo Keng Hong yang sudah berbagi dengan kita di sini. Ternyata rahasianya Pak Lo untuk sukses hingga saat ini adalah tidur. Jadi kita mari perbanyak tidur, tapi tidurnya sambil mikir tentu Pak Lo ya, sama bersabar. Oke, saya udah diworo-woro sama panitia ya. Mau berapa pertanyaan panitia Q&A-nya? 2 pertanyaan, silakan ada yang mau bertanya. Silakan masnya, panitia boleh dikasih mikrofon. Mohon maaf ya karena keterbatasan waktu, nanti next time mungkin Maranatha mau buat acara lagi dengan Pak Lo bersama-sama dengan IDX ya Bapak ya tentunya ya. Ya silakan. Oh ya, sore Pak Lo, saya Stanley. Jadi saya mau tanya, saya tahu Pak Lo ini udah lama suka saham-saham sektor komoditas yang pasti Bapak punya banyak pengalaman dalam perusahaan-perusahaan sektor batu bara. Yang aku mau tanya ini adalah kalau komoditas itu kan bisa mereka berdarah-darah cukup lama. Udah berdarah-darah cukup lama walaupun ekuitasnya besar tapi kan kita pasti ada rasa khawatir. Yang aku mau tanya adalah di luar PE yang rendah dan mungkin juga tata kelola yang bagus, apa yang kita bisa tahu dari laporan keuangan? Sorry, mic-nya boleh deketin biar lebih jelas. Kurang jelas, boleh dibuka dulu atau maskernya? Oh ya, boleh, ya. boleh. Ya. Oh ya, diulang aja. Oh ya, biar. Oke, jadi
aku tahu Pak Lo suka saham sektor komoditas dan udah punya banyak pengalaman dalam perusahaan-perusahaan sektor komoditas. Salah satu yang Pak Lo suka ini kan batu bara, ada MBSS, PTRO, INDY, dan terakhir saya dengar ada anaknya Pak Lo udah dapat 3 bagger dari ABMM. Yang saya mau tanya ini, perusahaan sektor komoditas kan kalau rugi kan bisa lama tuh Pak. Bisa rugi lama, tiba-tiba dia bakal untung yang cukup besar. Dan di sana ada turnaround. Tapi yang pasti kita kan ada kekhawatiran di saat dia rugi-rugi terus, walaupun ekuitasnya sangat besar dan mungkin kapitalisasi pasar jauh di bawah ekuitasnya. Yang aku mau tanya, di luar PI yang rendah dan juga tata kelola yang bagus, apa yang bisa kita lihat dari laporan keuangan supaya kita bisa tahu bahwa perusahaan ini bisa bertahan lewatin masa-masa yang berdarah-darah itu, supaya kita bisa sampai di mana masa enaknya. Ya mungkin itu sih. Baik, kita simpan dulu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua boleh tadi yang di belakang. Panitia silakan dipilih yang dari belakang sana. Silakan yang milih panitia aja. Nanti saya diprotes ya. Ya, selamat sore Pak Lo. Perkenalkan saya Geraldus dari SBM ITB. Tadi murid Pak Erman ngelihat juga ya. Izin tanya Pak, tadi saya melihat ada satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia, Kaltim Primakol. Wah, itu kalau dilihat pitnya besar banget ya. Mungkin batunya sedikit, SIM-nya tebal Pak. Nah, itu kalau saya hitung kayaknya bisa hitung untung triliunan. Begitu juga dengan mungkin perusahaan saudaranya Pak, PT Arutmin. Nah, ini saya lihat punya siapa Pak? Ternyata punya saham Bumi Pak. Nah, saya lihat Pak, Bumi itu punya tambang sebesar itu, tapi hanya dihargai 8 triliun Pak. Dengan harga batu bara acuan yang biasanya dia kan tinggi garnya, biasanya $50 gitu. Sekarang hampir 400, bagaimana pandangan Pak Lo terhadap saham Bumi? Karena menurut saya ini benar-benar Mercy, bukan dijual harga Avanza lagi Pak, harga sepeda Pak. Tambang sebesar itu dihargain 8 triliun. Bagaimana pendapat Pak Lo terhadap saham Bumi? Terima kasih. Ya, tepuk tangannya. Silakan Pak Lo dijawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih untuk pertanyaannya, Stanley. Bagaimana saya dikatakan suka komoditas, benar ya, saya ada untung besar di Indika Energy, ya, itu tambang batu bara terbesar nomor 3 di Indonesia. Saya juga untung di Pulp and Paper, di Indakiat Pulp and Paper, itu juga Pulp and Paper juga komoditas ya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa perusahaan itu bisa benar? Ya, saya ada untung besar di Indika Energy, ya, itu tambang batu bara terbesar nomor 3 di Indonesia. Saya juga untung di Pulp and Paper, di Indakiat Pulp and Paper, itu juga Pulp and Paper juga komoditas ya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa perusahaan itu bisa bertahan ketika dia lagi susah ya. Tentu kita mesti tahu dulu, karena komoditas harganya berfluktuasi. Jadi kalau hari ini tinggi, siap-siap nanti dia turun ya. Kalau dia harganya rendah, juga siap-siap sebentar lagi akan naik. Jadi selalu harganya selalu berfluktuasi. Habis naik terus turun, habis turun juga akan naik ya. Jadi kalau perusahaan komoditas lagi susah, susahnya hanya sementara, paling 2 tahun, ya, seperti itu susah. Nanti dia akan untung besar, ya, untung besar. Jadi kita tahu dulu nih, sebentar lagi kalau udah rendah dia pasti akan naik tinggi, ya, satu. Yang kedua, belilah yang perusahaan-perusahaan tadi saya bilang, saya beli Indika Energy karena modalnya kuat loh.
Nilai pasarnya itu 100% perusahaan Indika Energy tadi saya udah jelasin hanya 550 miliar. Tapi di dalamnya masih ada modalnya 9 triliun gitu kan. Nah itu modalnya masih kuat, ada 9 triliun. Jadi kita tahu dia pasti bisa bertahan, masih bisa bertahan karena modalnya kuat ya. Jadi kira-kira gitu. Saya beli karena saya tahu sementara susahnya. Yang kedua modalnya kuat, jadi saya beli seperti beli Mercy harga bajai, udah saya beli aja lah. Dan nunggunya gampang tuh naiknya. Dari bajai sebentar lagi dia akan balik jadi Mercy lagi ya. Komoditas seperti itu sifatnya. Hari ini Mercy, besok jadi bajai, dari bajai besok lagi Mercy. Jadi waktu dia jadi bajai kita beli, kita tungguin sampai dia jadi Mercy, kita jual. Jadi kaya deh. Invest in bad time and sell in good time. Yeah. And you will get rich. Itu ya Stanley. Okay. Jelas ya Stanley ya. Oke, next tadi question. dari Geraldus bertanya bagaimana dengan saham bumi. Ya kalau kita lihat perusahaan tambang-tambang batubara kan harga batubara $50 jadi 300 hampir $400, $390 mungkin. Untungnya besar-besar loh. Ya, untungnya besar-besar. Tentu saja itu pun akan dialami oleh Bumi Resources karena dia adalah tambang batubara terbesar di Indonesia. Ya. Bagaimana menurut pendapat saya? Sebetulnya you nggak usah tanya pendapat saya, kan udah dijawab tadi. Udah dijawab sendiri. Tadi dibilang ini bukan Mercy harga bajai tapi harga sepeda. Ya itu sudah benar. Itu udah dijawab sendiri sebetulnya. Kira-kira gitu ya. Terima kasih. Ya. Ya baik, terima kasih.